Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Di minggu sore ya, saya agak sedikit apa nih guys, agak kurang enak badan, tapi saya akan usahakan kita buat konten terus ya demi demi mencerdaskan dan melawan penyesatan yang ada di akhir zaman ini guys. Nah, itu penting sekali. Nah, saya ingin menyumbangkan tentu pemikiran ya, tentunya yang logik yang sesuai dengan logika dan pemahaman bahasa yang benar untuk menafsirkan suatu teks. Jadi gini ya, ini kita hari ini sore ini belajar tentang kalimat tentang pemahaman bahasa yang benar, pemahaman bahasa Indonesia. Jadi gini, ada kalimat, jadi gini ya ceritanya. Saya sedikit cerita bahwa ada YouTuber namanya Pil Pahit, ya itu lebih nama samaran karena dia memakai toko kartun di kontennya. Dia nggak berani nongol di saya ini. Saya kan karena saya orangnya apa adanya, saya berani tanggung jawab karena apa yang saya sampaikan, ya saya tidak memakai toko kartun seperti dia gitu. Karena saya berani bertanggung jawab apa yang saya katakan, gitu kan. Saya punya argumentasi yang logis tentang hal ini. Dia tidak, dia makanya pakai toko kartun. Nah, dia sebab ya simpel ini dia nggak ngerti guys. Dia bilang begini ya, kan Ustaz Kenama mengatakan ya bahwa orang Islam yang membantu pembangunan bait sucinya Raja Salomo. Jadi kan Raja Salomo itu membangun bait suci. Nah itu kata Kenama, Ustaz Kenama yang bantu itu orang Islam. Lalu Pil Pahit nggak ngerti tentang apa arti kalimat ini, dia langsung menuduh mengatakan bahwa oh kalau gitu Kenama nggak percaya Sulaiman atau Salomo beragama Islam. Karena kita tahu ya, Salomo atau Sulaiman adalah salah satu nabi yang ada dalam agama Islam. Jadi nabi kita tuh udah banyak guys, bukannya Nabi Muhammad. Nabi kita tuh ya ada sekitar ratusan ribu ya yang diutus ke dunia ini, alam semesta ini sejak zaman Nabi Adam pertama hingga Nabi Muhammad, Nabi penutup. Itu ada banyak nabi, ratusan ribu. Itu karena kenapa? Logikanya karena dulu nggak ada internet, nggak ada pesawat, nggak ada kapal, nggak ada mobil, motor. Semuanya jalan kaki atau naik keledai. Ya, kapal mungkin juga sederhana mungkin, masih rakit sederhana gitu. Jadi bagaimana bisa orang menjangkau tempat yang jauh untuk menyampaikan tentang Tuhan? Tentu Tuhan tuh harus mengutus banyak nabi, itu logis. Kita saja sekarang zaman internet, itu suatu partai itu mengutus caleg tuh banyak daerah itu banyak guys. Padahal dari internet, harusnya nggak perlu harusnya. Tapi mereka merasa perlu karena mereka ingin menjangkau secara fisik. Nah, mereka dimudahkan. Ada pesawat, ada kapal, ada mobil, motor. Dulu nggak ada. Jadi kalau caleg saja begitu banyak, kader partai begitu banyak, itu belum tentu menjangkau seluruh Indonesia, apalagi nabi. Dunia kalau cakupannya. Makanya masuk akal kalau nabi itu ada banyak, ratusan ribu. Nah, yang dikenal dalam Islam yang disebutkan namanya hanya 25. Dari Adam hingga Muhammad, termasuk Salomo atau kita sebutnya Sulaiman atau Yesus, mereka sebut Yesus, mereka sebut Isa. Itu nabi dalam agama Islam dan mereka beragama Islam. Di umat Islam manapun pasti tahu kalau Yesus dan Salomo itu beragama Islam. Pasti tahu itu. Ya, nggak ada Islam yang nggak tahu itu. Kalau mereka tahu bahwa Salomo itu adalah Sulaiman dan Yesus adalah Isa, mereka sebut itu adalah nabi yang beragama Islam, yang diutus Tuhan untuk menyampaikan agama Islam gitu. Nah, jadi kalimat yang mengatakan bahwa orang Islam yang membantu Raja Salomo, apakah itu menjadikan Raja Salomo bukan Islam? Kita teliti dulu. Saya tanya balik. Kalimatnya sama ya, cuman ganti subjek. Orang Islam yang bantu saya, apakah saya bukan Islam? Saya Islam. Atau Anda seorang Kristiani? Disebutkan bahwa orang Kristen yang bantu Anda, apakah Anda bukan Kristen? Kan nggak gitu logikanya guys. Karena kalimat bahwa orang yang bantu si Anu atau si Fulan itu adalah orang ini, misalnya orang Islam, itu adalah keterangan untuk orang yang bantu. Nggak ada hubungan sama orang yang dibantu. Keterangan itu merujuk pada orang yang membantu bahwa dia beragama Islam. Untuk orang yang dibantu, nggak jelaskan agamanya apa. Paham ya? Jadi untuk kalimat seperti misalnya kita letakkan orang yang tahu agamanya, misalnya si A nggak tahu agamanya apa, lalu dikatakan bahwa orang Islam yang bantu si A. Kita tahu agamanya nggak tahu kita agamanya. Yang tahu kita informasinya hanya untuk yang membantu, bahwa yang bantu agama Islam. Begitu logika berpikirnya guys. Itulah yang namanya pemahaman bahasa Indonesia yang benar. Nah, Pil Pahit itu kacau di situ. Dia nggak ngerti hal-hal seperti ini, nggak ngerti dia. Termasuk apologetis yang lain. Kita tuh menafsirkan tuh butuh modal pemahaman bahasa Indonesia yang benar. Simple itu guys. Kita belajar dari SD, SMP, SMA tentang pelajaran bahasa Indonesia yang benar.
Masa Anda ilmu itu tidak melekat pada diri Anda? Apa Anda pernah bersekolah apa tidak gitu? Itu bukan ilmu yang didapat di perguruan tinggi loh. Dari kecil diajarkan kita, dari SD. Ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Budi mengerjakan sesuatu hal yang membuat dia tuh mengerti arti hidup. Itu pelajaran SD, SMP, SMA. Bukan S3. Jadi apa ya, kayak gini aja Anda tidak paham gitu loh. Jadi bisa-bisanya Pil Pahit itu mengatakan bahwa, wow berarti Salomo bukan beragama Islam, karena yang bantu dia orang Islam. Oh salah, saya balikkan pada Anda. Pil Pahit, yang bantu Anda orang Kristen. Apakah Anda orang bukan Kristen? Anda orang Kristen gitu kan. Jadi nggak ada urusan keterangan itu melekat kepada orang yang bantu dengan agama orang yang dibantu, nggak ada hubungan. Karena keterangan itu merujuk kepada orang yang membantu. Yang dibantu nggak disebutkan keterangannya, berarti jangan kita simpulkan. Kita hanya boleh menebak-nebak gitu. Tapi yang jelas ketahuan kayak saya, Islam ya sudah. Tapi yang kayak Salomo, kalau kita kan jelas Islam itu. Nah, kalau dia tanya agama Salomo apa, mungkin dia bingung. Mungkin dia bilang agama Yahudi. Tapi kita jelas, Salomo beragama Islam, selesai. Jadi keterangan itu kita dapat dengan kalimat lain, yaitu Salomo adalah atau Sulaiman adalah seorang nabi yang diutus untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Selesai. Itu dua keterangan yang berbeda. Jadi untuk informasi siapa Salomo agamanya, bukan dari kalimat yang bantu Salomo adalah orang Islam, bukan. Itu adalah kalimat yang menerangkan tentang agama orang yang bantu. Untuk mengetahui agama yang dianut oleh Salomo, kita pakai narasi lain, kalimat lain, yaitu Salomo atau Sulaiman adalah nabi yang diutus untuk menyampaikan ajaran Islam. Selesai, guys. Jadi butuh dua kalimat yang berbeda. Jadi jangan pakai kalimat yang menerangkan tentang sisi orang yang bantu untuk orang yang dibantu. Nggak nyambung. Kita pakai yang lain gitu. Nah, itu loh kira-kira. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.